Hahaha, ayah. Setelah bimbinganmu, ilmunya, kungfu gaya kodok menjadi jauh lebih kuat. Ya, kamu bisa lihat kan? Pengajaran ayah sangat luar biasa. Hehehe. Dasar anak nakal. Kamu sudah menemukan rahasianya. Baiklah. Hari ini ayah memutuskan untuk mengajarimu ilmu bela diri nomor 1 di dunia, yaitu 9. Manual Yin. Manual 9 Yin. Nah, manual 9 Yin ini adalah ilmu bela diri nomor 1 di dunia. Berasal dari sebuah buku langka. Jangan biarkan ada orang yang tahu tentang ini. Baiklah, sekarang ayah akan mengajarimu rahasia dari ilmu bela diri nomor 1 di dunia ini. Manual 9 Yin utamanya menggunakan energi dalam. Ayah. Manual 9 Yin yang kamu ajarkan padaku. Rasanya berbeda dengan yang aku pelajari. Dasar kamu anak nakal. Hanya ada satu manual 9 Yin di dunia, itu milikku dan milikmu. Mana mungkin ada yang lain? Tidak. Ayah, yang kamu ajarkan padaku. Tentang aliran ki dan darah. Naik ke titik akupresur Bai Hui. Sedangkan yang aku pelajari tentang ki yang tenggelam. Kedantian dan membuka titik akupresur 9 ekor. Dasar kamu anak nakal, apa yang kamu bicarakan? Tenggelam kedantian dan membuka titik akupresur 9 ekor. Ya, ayah. Bagaimana bisa itu? Tenggelam dan membuka titik akupresur 9 ekor. Ayah, ini bukan manual 9 Yin yang aku latih. Bagaimana mungkin ini? Membuka titik akupresur 9 ekor. Ayah. 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 Oh ayah. Akhirnya ku tangkap kau. Tolong berhentilah jadi gila. Ayah. Mungkin ada 2 salinan kitab 9 Yin di dunia ini. Tapi dia punya 2 salinan. Hanyamu pasti kitab 9 Yin palsu. Tidak, ayah. Kitab 9 Yin palsu. Aku bilang. Ayah, tenang dulu. Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Kitab 9 Yin palsu. Siapa aku ini? Siapa aku? Ayah. Aku mohon, tolong berhentilah jadi gila. Ilmu silent wanita ini sangat luar biasa. Pendeta tahu. Kau tahu dia dari sekte mana? Dilihat dari jurus silatnya. Dia sepertinya dari sekte makam kuno. Sekte makam kuno. Jangan-jangan itu Bibi? Kau kurang ajar. Berani datang ke janji temu. Cepat panggil komplotanmu. Hahaha. Perlu panggil bantuan untuk menghadapi beberapa sampah seperti kalian. Sekte Guansen kami tak punya masalah denganmu. Kenapa kau lukai anggota sekte Guansen kami? Semua karena 2 pendeta tahu bau itu bersikap kasar padaku. Omong kosong. Kami cuma melirikmu. Mana tahu kau kakek. Oh, jadi bukan kalian. Bibi. Katanya ada wanita cantik berbaju putih. Jadi dia memang pakai putih. Kau ini terlalu cantik untuk seorang wanita. Kau bahkan tak layak jadi pelayan bibiku. Kurang ajar kau. Kau panggil Limo Cho, peri terata merah? Kalau masih tak tahu, jangan salahkan aku. Kalau jadi tak sopan. Cukup bicara, serang sekaligus. Aku dan bibiku terpisah karena Limo Cho. Masih mau berhubungan dengannya? Baiklah, berpura-pura jadi bibiku. Kau boleh tidak? Biar kau hadapi sendiri. Kalian para pria bau dan memanfaatkan kesialan orang menindas yang lemah. Apa kalian ini lelaki? Memang salah menindas yang lemah. Tapi bagaimana aku bisa menolongnya? Tolong. Minggir. Sapi ini gila. Tak akan berhenti. Tolong. Hahaha. Sepertinya anak ini
Pasti ada komplotannya mengendap di dekat sini. Ayo pergi. Hei, Hentikan, aku mau lari. Kau pikir aku tak bisa menangkapmu? Hei, jangan pergi. Kau mengusir sapiku. Bosku akan mengutukku sampai mati. Ganti rugi. Ganti rugi. Ganti rugi. Ya ampun. Tak kusangka dia mirip sekali dengan bibiku saat marah. Bagus, kalau aku tak bisa temukan bibiku. Aku cukup lihat cewek ini marah. Sudah cukup puas. Ya ampun, ya ampun. Kalau kau tak ganti rugi sapiku, pemiliknya benar-benar akan membunuhku. Aku sangat kasihan. Apa perlu banget? Oke, aku kasih ke kamu. Kamu orang baik banget. Hei, tanya dong, berapa? Ya udah sih, pasak. Butuh setengah hari. Jalan kaki ke sana. Nanti kita ngobrol lagi. Aku harus ke pasar dulu beli sapi. Tunggu sebentar. Mau cari uang lebih? Iya. Gandeng aku ke pasar. Uang ini buatmu. Ayo, Hilang. Cepat. Sudah jalan 3 jam. Aku capek banget. gandeng kamu, masih belum capek? Hei, Oke, turunkan aku. Kamu dengar nggak? Tuli ya. Hei, dasar anak kecil, kamu sengaja mau jatuhkan aku sampai mati ya? Hei, enggak, bukannya tadi kamu minta diturunin? Ya sudah, aku nggak mau ribut sama kamu. Hei, jangan jalan cepat-cepat. Temenin aku dong. Haha. Kamu bercanda ya? Aku temenin kamu, minggir sana. Hei, haha, haha. Tolong. Hei. Halo, Kamu ngapain sih? Kamu ngapain sih, Pengen. aku udah nikah sama anakku bertahun-tahun. Dia mukul dan marahin aku tiap hari. Dan hari ini dia mau ninggalin aku. Beneran mau mati aja nih. ini kelakuan apa sih? Hei, kamu ngomong apaan sih nggak karuan? Kamu benar-benar udah berubah ya. Siang bolong. Lanjut Sarah. Kamu cewek, malah mukul laki-laki itu sampai. Berita, ini apa sih? Kamu siapa? Kamu ngomong apaan sih nggak jelas? Mau dia suamimu pun. Nggak boleh mukul kayak gitu. Kamu kejam banget. Kucing sama anjing aja nggak boleh. Hei, Aku mau mukul siapa ya terserah. Urusanmu apa? hei, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Butuh 100 tahun buat naik perahu bareng. 1000 tahun buat tidur sekasur. Kamu harimau betina. Aku bertindak atas nama Kaisar. Mana bisa kamu perlakuin suami kayak gini, keterlaluan banget. Ayah, Mau dia aku aja, biar aku kasih tahu. kalau kamu di daerah kami, ayah, dilempar ke kandang babi. Menseberkin ke kandang babi. Menseberkin ke kandang babi. Menseberkin ke kandang babi. Bocah nakal. Apa yang sebenarnya kau coba lakukan? Lepaskan aku. Mau pukul aku lagi? Tidak. Anak yang pulang lebih berharga daripada emas. HMPH. Ayo, makanlah paha ayam. Aku tidak mau makan. Nanti lapar kalau tidak makan sekarang. Ayo, makanlah paha ayam. Jangan ya. Aku tidak mau makan. Dan aku peringatkan kau. Besok aku pergi dari sini. Kalau kau ikut aku lagi. Dengga? Aku tidak sengaja mengikutimu. Tapi aku tidak punya rumah. Tidak ada yang mengikutiku. Di mana orang tuamu? Aku sudah yatim piatu sejak kecil. Aku tidak punya saudara. Oh, aku punya bibi. APA? Namaku Lu? Apa? Kau bermarga Lu?
Gadis kecil bermarga Lu itu dibawa Lee Mo Chow. Dan dia tahu ilmu bela diri sekte makam kuno. Bukannya terlalu kebetulan? Lehei APA? Lehei APA? Kenapa tidak tanya namaku? Apa urusannya namamu denganku? Shaw, Suami sendiri saja tidak tahu namanya? Malu dong. aku peringatkan kau. Kalau coba-coba manfaatin aku lagi, aku bunuh kau. Kau dengar? Ah. Aduh, sama sekali. Jangan nakut-nakutin. Ah. Dasar bodoh. Kok kamu tahu namaku bodoh? Kamu memang bodoh beneran. Iya, semua orang di desa panggil aku bodoh. Mulai sekarang, kamu panggil aku suami bodoh. Oke, kamu coba-coba manfaatin aku. Lagi, aku bakal kasih pelajaran. Yuk, kamu. Sini, jangan kabur. Istri mukulin suami. Hei semua, cepat anda tank. Ada orang cacat di sini. Dia mukulin suami. Hei, semua orang. Pada tank, ada orang cacat. Lihat. Ada apa? Kok nggak gerak? Hei. Apaan sih? Kamu disuka aku. Lepasin sekarang juga. Oh, Aku bilang, kamu baru aja tusuk aku. Lepasin sekarang juga. Dengar nggak? aku yang tusuk kamu. Titik tusuknya di mana? Ah. Jangan sentuh aku. Jangan angkat bajuku. Mana? Aku peringatin. Hei, Kenapa angkat rokku? Dasar mesum. Tolong. aku lepasin titik tusukmu. Di mana? Mana? Nggak boleh bikin onar. Di sini. Hahaha. Hei, Aku lepasin titik tusuknya terus sobek-sobek kamu. Dengar nggak? di mana sih? Ah, apa di sini? Dasar jalan. Ternyata di sini. Istri, kamu kena tusuk. Sekarang kamu dibawa kendali semua orang. Damn. Ini benar-benar rezeki dari langit. Dasar bocah. Akhirnya ketemu lawan yang sepadan. Saudara-saudara, setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada yang bayar. Siapapun yang menghina kalian, langsung balas dendam. Ayo. Taoist, dia pingsan. Gimana nih? Bantuin dia. Potong telinganya juga. Biar dia ingat-ingat. Dia bakal pergi. Ayo pergi. Hei. Hei. Berani-beraninya potong telinga istriku. Gak hormat suami sendiri. Hei. 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 Masih hidup? Hehehe. Hei, mereka kemana? Mereka kira lu mati, udah pergi. Hahaha. Ketawain apa? Lu cuma senang aja lihat orang susah. Gugup banget. Ini namanya, orang jahat kena hukum dari orang jahat juga. Istri, Kenapa masih panggil gitu? baru kena pukulan telapak tangan. Tulang rusuk udah patah. Mau gue benerin? Hah? Lu bisa benerin tulang? HMPH. Jangan anggap gue sebego ini. Enggak ya? Gue punya anjing namanya Wang Chai. Beberapa hari lalu, dia balapan. Tiba-tiba kakinya terpeleset. Aduh, kakinya patah. Gue gak tahu dia sakitnya kayak gimana. Gue yang sembuhin dia. Dan jangan anggap gue ngibul. Nenek Wang di kampung sebelah punya babi betina. Beberapa hari lalu, dia... Hei! Ekornya putus. Gue yang sembuhin. Setelah itu, dia jadi lincah banget, sampai balapan sama babi betina lain. Wah, lu yang jadi babi betina itu. Pikir-pikir dulu, beneran mau gue sembuhin? Wah, beneran bisa? HMPH, syaratku sederhana. Panggil aku, pahlawan, 100 kali. Dasar idiot besar. Kamu sedang bermimpi. Sombong sekali. Mungkin. Si idiot ini benar-benar bisa melakukannya. Lagi pula, kalau tidak ada yang menyembuhkanku,
aku pasti mati. Tapi kalau dia merapikan tulangku, dia akan menyentuh dadaku. Apa yang harus kulakukan? Lupakan saja, kalau dia tidak bisa menyembuhkanku. Aku akan mati bersamanya. Kalau dia benar-benar menyembuhkanku. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang telah melihat tubuhku hidup di dunia ini. Hei, Pahlawan. 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 Tiga kali. Kamu masih berhutang padaku 97 kali. Aku datang. Hei, Kamu sedang apa? memanggil apa? Anjing kampung macam apa? Merapikan tulang sambil pakai baju? Babi pun pakai baju, kan? Kenapa tidak bilang? Dari tadi? Ayo, hei. Aku di sini. Berhenti mengoceh. Si jalan kecil pasti ada di dalam. Ayo masuk dan lihat. SSST, guruku. Tahu apa yang harus dilakukan. Badan pengemis bau itu. Pasti ada di pisau rubah gerak adik perempuanku. Yang melukainya pasti adik perempuanku. Guru. Ada api di sini. Si jalang kecil mencuri rahasia 5 racun. Kita harus menangkapnya secepatnya. Kalau para Taois bau itu berkata benar, maka si jalang kecil pasti ada di dalam. Jalang kecil, kamu benar-benar ada di sini. Pengkhianat. Hari ini aku akan membersihkan rumah untuk guruku. Apakah aku pernah menyuruhmu membunuhnya? Wah, jalang kecil. Selama ini aku yang membesarkan dan mengajarimu. Aku tidak pernah menyangka kamu akan membalas kebaikan dengan kebencian setelah kamu menjadi kuat. Hah? Dulu, kamu dengan kejam membunuh orang tua saya. Jika saya tidak pura-pura bodoh dan menyerah, saya sudah dibunuh olehmu sejak lama. Selama ini saya menenggang pengginan. Hanya untuk hari ini. Balas dendam. Balas dendam. Hak apa yang kamu punya? Saya hanya benci bahwa langit buta dan tidak membiarkan saya membunuh musuh dengan tangan saya sendiri. Orang-orang keluarga lu semua adalah bajingan tak punya hati dan tidak tahu berterima kasih. Cukup omong kosong. Jika kamu mau membunuh, bunuh saja. Baiklah. Aku bisa mengirimmu, bajingan, untuk bertemu orang tuamu sekarang juga. Tapi serahkan dulu buku rahasia 5 racun. Buku rahasia 5 racun? Keluarga pengemis sudah membawanya ke Ningbo. Oh, kita sedang mengejarnya. Hati-hati. Menunduk. SSST. Tuanmu datang. Jangan bicara. Kemana orang itu pergi? Dia terluka, tidak mungkin pergi jauh. Ayo kita terus mengejar. Wah, aku sangat ketakutan. Tuanmu berbohong padamu. Sepertinya jalan kecil ini memang tidak di sini. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita periksa ke sana. Astaga, itu sakit sekali. Hei, idiot. Kamu cukup hebat. Terima kasih karena kamu. Jika tidak, nyawaku sudah dalam bahaya. Inilah yang disebut, orang bodoh dapat keberuntungan. Lalu menggendongmu pergi. Oh. Baiklah. Mari kita mulai. Apakah kamu takut sakit? Tidak terlalu. Hanya. Gak sakit kok. Lakukan sendiri. Oak.
Oak. Lihat APA. Cepat tutup mata. Oke, Lula. Jangan ketawa, jangan ketawa. Udah boleh? Oak. Hei, ngapain lu? Sentuh-sentuh apa? Tulangmu semua ada ke bawah. Oak. Tahu. Oh, El. Udah oke? Oke, gue bantu stabilin. Ah. Selesai. Rasanya jauh lebih baik. Udah nggak sakit lagi. Jauh lebih baik. Hihi. Makasih. Oh. Iya, lu. Bebek bodoh. Gue punya buku di sini. Bisa simpenin buat gue? Buku rahasia 5 racun. Guru gue itu tokoh kejam di dunia persilatan. Samuel orang takut sama jauh. Telapak ular merah sama jarum perak jiwa esnya itu sangat beracun. Buku ini jelasin cara bikin racun sama penawarnya. Untuk telapak tangan sama jarum peraknya. Kalau bocor, Hah? Guru gue bakal kayak ular merah yang taringnya dicabut. Jadi, selama dia nggak nemu buku ini, dia nggak bakal bunuh gue. Cara bicara lu lembut banget. Hehi. Oke. Gue simpen buku ini buat lu. Sekarang tulang-tulangmu udah disetel. Lu mau kemana selanjutnya? Gue mau ke Jiangnan. Mau ikut aku? Aku gak mau ke Jiangnan. Aku mau diriku. Jiangnan terlalu jauh. Takutnya aku gak ketemu. Ya udah, silakan. Cari aja bibimu. Nggak apa-apa. Biarin aja aku. Maddie. Nggak masalah. Lagi ngapain di sini? Hei, aku di sini. Bukannya tadi bilang mau cari bibi? Semoga perbuatan baik dibalas baik. Nanti ketemu bibiku di Jiangnan. Ayo. Haha. Hei. Dasar bodoh. Siapa namamu? Mau aku panggil bodoh terus di depan orang? Aku nggak punya nama, cuma dipanggil bodoh. Hai Meha, ya udah, nggak usah dibahas. Hei, siapa gurumu? Guruku itu bibiku. Jadi kamu punya ilmu bela diri keluarga? Hei, bibimu dari aliran apa? Bibiku dari keluargaku. Bibiku nggak punya aliran. Pura-pura bodoh ya? Aku tanya, ilmu bela diri apa yang diajarkan bibimu? Bibiku cuma ngajarin bela diri. Nggak ngajarin ilmu bela diri lain. Bela diri apa yang diajarkan? Cuma ngajarin bela diri. Nggak ngajarin apa-apa. Apa itu apa? Apa itu apa? Gu. Beneran bodoh ya? Padahal ilmu bela dirimu bagus? Apa otakmu bermasalah? Hei, dasar bodoh. Tunggu dulu, aku mau tanya dulu. Jujur ya? Kenapa kamu baik banget sama aku? Kenapa? Selamatin waku? Soalnya kamu istriku. Berani-beraninya kamu manfaatin aku. Jangan ngomong lagi. Dengar nggak? Ayo pergi. Dengar nggak? Cengken, panggil aku begitu lagi. Lihat dirimu, kotor semua. Dan baumu sangat tidak sedap. Aku tidak sekali. Aku tidak suka. Bau apapun. Cepat duduk di sana dan makan. Kamu, pelanggan aku tidak bisa makan lagi. Cepat, apa yang kamu butuhkan? Sajikan. Makanannya cepat. Oak, Makan lebih banyak. di sana. Ayo kita ke sana. Nona, bisa beri kami sisa makanan? Kalau tidak ada sisa,
Bisa beri kami pisau bengkok? Nona, sebaiknya ikut saja dengan kami. Masalah ini akan selesai juga. Apa yang kamu mau? HMPH, apa yang kami mau? Apa yang terjadi? Ayo pergi. Hei, kenapa mereka semua hilang seketika? Kalian berapa, Nyai? Mereka langsung pergi? Bagaimana mungkin? Hihihi, dasar bodoh. Ada yang menyuruhku memberikan ini padamu. Terima kasih. Sama-sama. Li Wochou akan segera datang. Lori, seram sekali. Hei, kenapa kata-kata ini terlihat sangat familiar? Di mana kita pernah bertemu sebelumnya? Ayo lari cepat. Kemana? APA yang kamu lihat? Mau tahu rasanya jadi pengantin? Dasar bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan mendekat lagi, istri. Hamanjo. Ada APA. Apakah kamu pengantin pria? Iya, kalau kamu mau pengantinnya. Main permainan dengan istriku. Hahaha. Pernah lihat gadis pilihan? Aku belum melihatnya. Pengantin pria cukup beruntung. Master dan adik junior seharusnya sudah masuk kota. Ayo pergi. Aneh sekali. Kok bisa ketemu hal begini? Pengantin, keluar. Keluar, istri. Ya ampun, astaga. Bodoh, nyaris saja. Gimana dan Master bakal lakuin hal kayak gitu? Master musuh itu banget. Dia pasti gak percaya lo dari sini. Jadi dia harus datang ngecek. Tapi jangan khawatir. Dia udah pergi sekarang. Hei, lo bodoh. Bukannya lo kebodohan banget? Dipukulin sama istri kayak. Gini, orang bodoh aja jadi pintar. Wah, lo manfaatin lagi. Hei. Hihihihi. Selamat. Semoga pernikahan panjang bahagia. Dan banyak anak. Istri, ayo pergi. Lo ngapain di sini? Istri, ini sop tulang babi yang aku pesen buat lo. Kayak menyebutkan ayah. Bagus tuh. Hei, kenapa lo mukulin aku? Berani-beraninya lo sebut aku babi. Orang lihat lo cedera dan pesen khusus sop tulang babi buat bantu lo sembuh. Lo kayak anjing gitu dong, Bin. Gak kenal hati yang baik. Lo malah sebut aku anjing. Hei, udah lagi. Hei, 3 tamu, silakan naik ke atas. Istri, mau luapin emosi dari kemarin? Lo ada ide. Hahaha. Saat kita kembali ke sekte Guansen. Pasti kita carry pen set on top anti kita balas dendam. Betul sekali, dengarkan aku. Saat kita kembali ke sekte Guansen. Jangan sebut satu kata pun padaku tentang ini. Kamu belum cukup malu? Ya, Paman Guru. Jangan khawatir. Mirip-mirip sekte penjamis ada di mana-mana. Bahkan kalau dia kabur ke, aku akan balas dendam ini. Sampai ke ujung bumi. Hahaha. Tak perlu sampai ujung bumi. Aku ada di depanmu. Bisa apa kamu?
HMPH, patahkan tulang rusuk mereka. Untuk balas dendammu. Oke, hei, apa kamu? Lihat gadis pincang lewat sini? Aduh, guruku sudah sampai cepat sekali. Harus bagaimana? Sekarang cuma ada satu cara. Cara apa? Berani taruhan? Mau taruhan bagaimana? Guruku tanya kamu. Ada gadis pincang lewat sini. Aku penasaran. Apa hubungannya dia dengan kamu? Monyet tua. Akibat tidak jujur sama seperti meja ini. Ampuni. Tidak tahu. Ampunilah. Kalau mau hidup, cepat antar kami cari di setiap rumah. Ya, kami langsung cari sekarang. Hihi, guru, jangan marah. Guru, lewat sini. Diam. Tuan Li, apa rencanamu sekarang? Itu lagi-lagi beberapa pendeta tahu busuk yang sama. Jangan khawatir, hari ini aku bukan cari kamu. Ayo pergi. Hei, tebak apa guruku akan tertipu? Orang punya prasangka. Dia sudah lihat 3 pendeta tahu busuk itu. Dia takkan ragu. Cepat kita kabur. Hei, tempat paling berbahaya justru paling aman. Malam ini, jangan kemana lagi. Kita tinggal di sini saja. Li, Sini. Bagaimana dengan 3 pendeta bau itu? hei. Aku ada akal. Hei, Hei, Hei. ngapain kamu rebahan di sini? Tidur? Mau aku tidur satu ranjang denganmu? Terus apa lagi? HMPH, aku mau buat perjanjian denganmu. Kalau kita satu ranjang, kamu gak boleh sentuh aku, kamu gak boleh cari kesempatan dengan aku dan kamu. Ya, mau ganggu aku. Kalau enggak, aku potong-potong kamu. Aku sobek-sobek. Kamu jadi berpikir. Aku potong kamu di badan. Dengar enggak? Dengar enggak? Kalau aku kasih dia ciuman ringan sekarang, dia nggak bakal tahu. Aduh. Yangko, Didi kamu hilang. Masih aja melamun di sini. Pantas mati. Bodoh, ngapain pukul diri sendiri? Oh, ada nyamuk? Nggak lihat ya? Aduh. Ada. Di mana? Sakit lagi. Gini terus, nanti gurumu ketahuan. Kalau takut, jangan pikirkan aku. Gak ada yang suruh kamu ikut aku. Tapi aku susah lindungin kamu sendirian. Tahu nggak? Hei, Kamu bodoh banget sih. Ngapain berdiri di sini? Cepetan pergi. Aku udah nemu cara. banyak orang bisa lindungin kamu. Banyak orang bisa melindungiku. Hei, bodoh. Mau kemana? Hah? Jawab. Hei, kenapa bawa aku ke sini? Pria sendirian dan wanita sendirian. SSST, APA yang kau. Lekukan? Mau apa? SSST. Saya Pak Kau. Apa yang ingin kau lakukan di tempat tinggalku? Hahaha.
Sebenarnya, jauh yang baru saja. Putri itu, ujungnya dilapisi racun langka dan mematikan. Siapapun yang keracunan, racunnya akan menyebar 1 inci. Setiap hari. Dalam 6 hari, meridianmu akan meledak dan kau mati. Kau dikirim permaisuri untuk membunuhku. Permaisuri, Aku sudah minta pindah tugas. Keluar istana. Jadi kenapa permaisuri masih ingin melenyapkanmu? Pangkatmu sangat tinggi. Bahkan permaisuri harus menghormatimu. rumahnya sangat besar. Pasti pangkatnya tinggi. Ya, dia sangat kaya. Kalian berdua benar-benar bukan utusan permaisuri? Bahkan jika mati hari ini, aku ingin tahu kebenarannya. Hei, aku benar-benar tidak kenal permaisuri. Ya, isi. Permaisuri. Bodoh besar, kau memanfaatkanku lagi. Kalian bukan utusan permaisuri jadi. Kenapa nekat masuk ke tempat tinggalku? Dan apa tujuanmu? Jujur saja. Kami sedang dikejar musuh. Jadi kami ingin numpang di sini sebentar. Harap kau bisa bantu. Jangan menertawakanku. Aku sudah menginap juga tinggi. Aku dalam bahaya. Bisa dibunuh kapan saja, di mana saja. Kalau aku tinggalkan kalian berdua di sini, bisa-bisa orang lain yang tak bersalah ikut kena. Jadi kita sama-sama dalam bahaya. Baiklah, aku nggak akan menyulitkanmu. Kak, ini penawarnya. Terima kasih. Kak, boleh tanya namamu? Nama keluarga saya Yalu. Jangan-jangan kamu, Menteri Agung Mongolia Sekaran. Yalu Chukai. Itu saya? Menteri Agung, Hei. Ayah, kamu pulang. Lihat siapa lagi yang ada? Ayah. Cia. Jangan takut, kalian berdua. Aku udah nyinggung orang penting di istana. Bisa dibunuh kapan saja, di mana saja. Kalau aku tinggalkan kalian berdua di sini, bisa-bisa orang lain yang tak bersalah ikut kena. Jadi kita sama-sama dalam bahaya. Baiklah, aku nggak akan menyulitkanmu. Kak, ini penawarnya. Terima kasih. Kak, boleh tanya namamu? Nama keluarga saya Yalu. Jangan-jangan kamu Menteri Agung Mongolia Sekaran. Yalu Chukai. Itu saya. Menteri Agung, Hei. Ayah, kamu pulang. Lihat siapa lagi yang ada. Ayah, cheer, hey. Bagus kamu udah pulang. Haha, ayah. Ini berdua. Ini teman baru ayahku. Saya yang Kuo. Ini istri saya. Hushuo. Ini anak saya Relchi. Ini anak perempuan saya Yaluyan. Sebenarnya, Ayah, kakak tahu kamu pulang. Langsung buru-buru datang. Oh, benar? Ayah. Kenapa nggak tinggal di istana aja? Kalau Kier, 2 tamu terhormat ini mau tinggal beberapa hari lagi. Cepat suruh orang. Antar mereka ke kamar tamu untuk istirahat. Nanti kita bisa ngobrol lebih detail. Oak. Silahkan. terima kasih. Terima kasih. Hahaha. Hehehe. Bukannya kamu keren banget pakai jubah pejabat? Dasar bodoh besar. Kamu kelihatan. Kakap gagap pakai jubah pejabat. Hahaha. Meski kecantikan itu relatif, aku jadi agak malu. Dipuji-puji gini. Dasar bodoh besar. Kamu lagi manfaatin aku. Kali ini aku pasti nggak bakal tahan-tahan. Hei, Kayaknya ada gerakan di atas sana. jangan-jangan guruku? Ilmu ringan gurumu jauh lebih bagus dari dia. Coba lihat keluar. Wah, Dia mau pergi kemana? kayaknya dia mau ke kamar Yelu Cucai. Sejak Han Agung meninggal, permaisuri yang pegang kendali istana, Dan,
Dia sangat bergantung pada pejabat licik, sampai mengasingkan veteran dinasti sebelumnya. Bahkan menganggap ayahnya sendiri sebagai duri dalam daging. Biar nggak terus-terusan bikin dia tersinggung, ayahmu minta pindah tugas ke daerah lain biar kelihatan nurut, padahal cuma menghindari masalah. Enggak. Heran ayahmu tiba-tiba pulang dari selatan. Ayah, bukannya itu bagus? Setidaknya kita bisa berkumpul lagi sebagai keluarga. Hahaha. Mereka berkelahi. Gimana nih? Tenang. Dulu, lihat situasinya. Dua nona muda ini seimbang ilmu bela dirinya. Yang bawa pisau lebih unggul. Ilmu bela diri orang ini cukup hebat, kayaknya dari sekolah Kuan Sen. Tapi cukup beda. Dasar bodoh, ilmu orang itu jauh lebih bagus dari kamu. Oh, Tante. Apa yang kamu katakan? Bibi, Jangan berdebat. benarkah? Benarkah itu kamu, Bibi? Hei. Kami sudah berulang kali selatan, tapi kamu terus saja mengejar tanpa henti. Bahkan sekarang, kamu masih belum menyerah? Ya lucu kayak. Kamu membantu Mongol membunuh orang tuaku. Di kehidupan ini, aku tak bisa membalas dendam padamu. Kita akan selesaikan ini di alam baka. APA? Aku bahkan tidak bisa mati? Wan Yan, kamu sudah 3 kali mencoba membunuhku. Sebagai Perdana Menteri Kekaisaran Mongol Besar, aku menghancurkan jin besarmu dan melukai orang tuamu. Tapi tahukah kamu siapa yang membunuh leluhurku? Aku tidak tahu. Clan Yellow adalah keluarga terkemuka dinasti Liao. Dinasti Jinmu Layang memusnahkan rakyat kami. Keturunan Clan Yellow kami dibantai oleh klan Wanyan Mu, hanya sedikit yang selamat. Itulah mengapa aku bersumpah membalas dendam sejak muda. Itulah sebabnya aku pergi mengabdi pada Han Mongol. Kamu menghancurkan Jin Mu, dinasti, dan Siklas balas dendam ini takkan pernah berakhir. Aku menasihatimu untuk tidak terlalu keras kepala. Selama kamu berjanji tidak akan membalas dendam lagi, kami tentu tidak akan menyulitkanmu. Tuan Mira Yalu, kamu telah menjelaskan dan melakukan dosa beberapa kali. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu? Tapi permusuhan antara keluarga Kewanyan dan keluarga Yalu sangat dalam. Tidak peduli seberapa murah hatimu, aku tidak bisa membiarkan dendam darah orang tuaku. Saya terbelaskan, gadisku sayang. Keinginanmu untuk membalas dendam orang tuamu. Patchet Daipichi. Tapi masa lalu adalah masa lalu. Bagaimana kalau ini? Jika kamu masih ingin membalas dendam, datanglah padaku, Yeluki. Jika kamu pergi ke ayahku, aku khawatir kita akan sangat sulit bertemu lagi. Elmio, Silatku jauh lebih rendah darimu. Bagaimana aku bisa balas dendam padamu? memang benar bahwa ilmu silatku lebih hebat darimu. Tapi apa istimewanya? Ajiyo, hanya karena aku mendapat bimbingan dari master ternama. Bukan karena aku punya bakat luar biasa. Kalau kau bisa temukan master lain, dan latih dan rajin selama 10 tahun, aku mungkin bukan lawanmu. Kali ini, aku hanya pakai tangan kanan dalam pertarungan kita. Bukan karena aku sombong atau kasar, tapi karena tangan kiriku lebih kuat dan sering melukai orang. Kalau ilmu silatmu cukup maju untuk asal aku pakai tangan kiri, aku akan terima nasibku dengan senang hati, tanpa keluhan. Tunggu. Bodoh, mau kemana kau? Tunggu di sini. Aku segera kembali. Bodoh. Bajingan kecil. Di mana rahasia teknik 5 racunku? Aku anak durhaka yang tak bisa balas dendam untuk orang tuaku. Aku benar-benar malu di depan orang tuaku. Balas dendam seperti apa? Tidak pernah terlambat. Kau hanya gagal dalam beberapa percobaan pembunuhan dan kau mau bunuh diri? Apa kau tidak bertanggung jawab atas hidupmu? Atau cuma tak menghargai dendam darah ini? Baiklah. Aku yang kuo, sama sepertimu. Orang yang malang. Tapi, aku punya cara. Untuk bantu kau balas dendam orang tuamu. Kenapa kau mau bantu aku? HMPH. Si brengsek Yeluki itu sombong dan angkuh. Apa hebatnya cuma pakai tangan kanan? Aku, yang kuo, suka lawan ketidakadilan. Sebenarnya, untuk menusuki seseorang dan serang, titik-titikkan mereka. Kenapa perlu 2 tangan? Aku bisa ajarimu 3 jurus. Tapi dalam 3 jurus itu,
Aku jamin Yeluki akan pakai kedua tangannya. Benarkah? HMPH, kenapa aku harus berbohong padamu? Ayo kita coba. Ham. Ham ham. HMPH, apa kau lihat tadi? Kau tidak menggunakan tangan kirimu. Guru, tolong. Guru, berikan. Aku beberapa arahan. Oh. Bagaimana bisa aku jadi gurumu? Aku hanya mengajarimu cara membunuh Yeluki. Selama aku bisa membunuh Yeluki, aku bisa mengatasi kesulitan apapun. Oke. Bangun. Bangun, mari kita bicara lagi. Bagaimana? Jika dia tidak menggunakan tangan kirinya untuk menyelamatkanku, Jika dia tidak menggunakan tangan kirinya untuk menyelamatkanmu, maka kamu tidak akan pernah bisa membalaskan dendammu yang besar. Kau lebih baik bunuh diri saja. Hei, tidak. Aku hanya bercanda. Pikirkanlah, Yeluki sudah menyelamatkanmu 3 kali. Kali ini, dia pasti tidak mau membunuhmu. Aku hanya takut kau yang tidak mau membunuhnya. meskipun dia sudah berbaik hati padaku, dendam besar orang tua Mu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terserah kamu mau membunuhnya atau tidak. Aku sudah mengajarimu 3 jurus. Apakah kamu mau menggunakannya atau tidak? Itu urusan sendiri. Hati-hati. Nama guru adalah Saudara Yang. Saudara Yang, terima kasih. Wanyan Ping meminta audiensi dengan Yeluki. Tuan Mira Yalu. Nona Wanyan, apa yang ingin kamu pelajari dari saya? Aku datang lagi untuk belajar dari keahlianmu yang hebat. Kamu kembali. Hanya untuk bertanding dengan saya. Aku bertekad untuk mencoba, apapun yang terjadi. Aku tanya padamu, apakah semua yang kau katakan tadi benar? Aku adalah pria. Yang menepati janji, aku tidak pernah mengingkari. Janjiku. Jadi, saya minta maaf jika akan menyerang. Nona Wanyan, kenapa kamu melakukan ini? Aku sedang mencoba bunuh diri. Kenapa harus mengaku? Seolah terjadi. Harus berdiri tegak dan jujur. Bagaimana dia bisa berdiam diri melihat orang mati? Kamu sudah memaksaku untuk menggunakan tangan kiriku. Jadi kalau mau bunuh aku, silakan. Tapi sebelum kamu bunuh aku punya permintaan. Kamu bilang setelah bunuh aku. Kamu tidak akan menyakiti ayahku. Dia menggunakan tangan kirinya untuk menyelamatkanku. Kalau aku menyerangnya dengan pedang ini, apakah aku masih pantas disebut manusia? Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Nona Wanyan, Saudara Yang, itu kamu. aku tahu itu. Gadis baik hati sepertimu. Tidak mungkin tega membunuhnya. Dia melakukannya untuk menyelamatkanku. Dia menyelamatkanku dengan tangan kirinya. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Katakan padaku, apakah aku benar-benar tidak berguna? Ya, setidaknya kamu lebih baik daripada aku. Kamu tahu siapa musuhmu. Yang paling menyedihkan adalah aku. Ayahku dibunuh, kematiannya penuh dengan misteri. Dan aku bahkan tidak tahu siapa pembunuh ayahku. Ternyata ayah saudara yang juga dibunuh. Ya, Tidak lama setelah aku lahir, ayahku meninggal. Dan katanya, kematiannya juga penuh misteri. Kemudian, aku tanya ibuku, bagaimana ayahku meninggal? Tapi dia tidak mau memberitahuku. Setelah itu ibuku jatuh sakit parah. Waktu itu aku baru berusia 10 tahun. jadi siapa yang membesarkanmu setelah itu? Aku membesarkan diriku sendiri. Seluruhnya dengan 4 kata ini. Mencuri dan mencuri kecil-kecilan. Suatu saat nanti aku akan ajarkan kamu. Kalau ingat kembali masa itu. Aku sendirian setiap hari. Kadang-kadang bahkan dipukul dan dimarahi. Hari-hari itu benar-benar tidak adil. Dan aku benar-benar ingin menangis. Tapi setiap kali aku menangis, aku akan diam-diam bersembunyi dan menangis sendirian. Oh, ngomong-ngomong, Kak Yang, bagaimana akhirnya kau tinggal di Kediaman Yalu? Dan belajar ilmu silat setinggi itu? Akan beritahu. Tapi jangan beritahu siapa-siapa. Aku pergi ke kediaman Yelu untuk menghindari musuhku. Dan semua kemampuanku diajarkan oleh bibiku. Nona Wanyan, bolehkah aku minta sesuatu? Kak Yang? Bolehkah aku mencium matamu? Nona Wanyan, jangan salah paham.
Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya sebuah ciuman untuk... Bibiku. Bibi, Aku sulit bagi kalian berdua. Kalian masih di sini asyik bersenang-senang dan bahkan tak peduli dengan urusan sebesar ini. siapa kau? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah keselamatan temanmu yang telah bersama dalam suka dan duka. Maksudmu Lu Shuang? Apa yang terjadi padanya? Dia ditangkap oleh Li Mo Chou. Apakah dia dalam bahaya? Jangan khawatir, Nona Lu untuk sementara aman. Dia bersikeras bahwa buku ilmu silat telah dicuri oleh klan pengemis dan Li Mo Chou membawanya untuk menyelesaikan urusan dengan mereka. Oh tidak, aku harus pergi menyelamatkannya. Hei, Tuan Meriang, aku tahu ilmu silatmu cukup bagus. Tapi kurasa kau masih bukan tandingan Li Mo Chou. Menyelamatkan orang tidak perlu terburu-buru. Ya, Kak Yang, kau harus berhati-hati. Terima kasih sudah tahu aku, Nona. Sebelum aku sempat bertanya. Namamu? Nona. Ilmu pedangmu tidak ada apa-apanya. Menurutku kita harus fokus menyelamatkan Nona Lu. Aku penasaran apa? Jangan berbeda, dalam hal ketampilan bela diri dan kebijaksanaan. Tuan muda yang jauh lebih unggul dariku. Aku akan memetohai Samuel Perintah Tuan Meriang. Kalau menurut pendapatku, kita harus cepat-cepat. Lalu menyesuaikan diri dengan situasi. Pertanyaanku adalah, Nona, apa? Kau mau ikut bersamaku? Saudara yang sudah berbaik hati padaku, dan sekarang temannya sedang dalam kesulitan. Tentu saja aku harus membantu saudara yang... Semakin banyak orang, semakin banyak bantuan yang kita dapatkan. Kalau begitu, aku sangat minta maaf merepotkanmu untuk menunjukkan jalan. Aku sudah mendengar bahwa Li Mo Chou sudah mengatur pertemuan dengan sekte pengemis di sini pada tengah hari. Menurutku mereka akan segera tiba. Li Mo Chou sangat licik sekali. Nah, aku lihat kamu sangat luar biasa. Masih muda sudah bisa melacaknya. Oh, Tuan Muda Yang, kamu terlalu memujiku. Li Mo Chou mengenali wajahmu. Menurutku sebaiknya kau pakai topeng ini untuk keamanan. Nona, kamu sangat perhatian. Aku belum bertanya dari sekte mana kamu berasal. Ilmu bela diriku hanya permainan anak-anak. Tidak berarti apa-apa. Tuan Muda Yang, kamu terlalu memujiku. Hei Tuan, silakan lewat sini. Hei, ada orang nasi. Silakan nikmati tehmu. Ini, silakan lewat sini. Hei, ayo, duduk di sini. Nanti aku. Kalau kau sudah mendapatkan manual rahasia 5 racun, ya sudah. Kalau tidak, ya, aku sekarang berada di tanganmu. Bunuh aku kalau mau. Saya Pamirka? Lihat siapa yang ada di sana. Sudah, kamu tampaknya punya hubungan cukup dekat dengan gadis wanyan ini. Urusi urusanmu sendiri. Apakah ini Taoist? Kau datang untuk menemui Kejua Kakaku? Sekte pengemis memang tepat waktu. Apa perintah guru untuk kami? Dasar kau juga di sini. Kau. Berdua, mari kita bicarakan. Ini, ada masalah APA. Taois hina ini dan sekte Nu selalu hidup sendiri. Beberapa hari lalu, buku di tangan muridku dicuri orangmu. Aku pergi. Sekarang, kuharap pemimpinmu bisa kembalikan buku itu secepatnya. Mana mungkin murid sekte pengemis kami lakukan hal memalukan begini. Taois kau salah sangka. Sekarang lihat tanganmu. Telapak ular merah. Jadi kau peri ular merah, Li Mo Chou. Pemimpinmu hanya ambil buku lusuh itu. Sebenarnya tak berguna. Kalau cepat dikembalikan, aku bisa obati racunmu. Kalau tidak, akan kutuntut 1000 nyawa dari sekte. Pengemis sebagai ganti rugi. Kau bisa tunggu kabar kami di sini. Kenapa kirim 2 orang untuk urusan sepele? 1 orang bisa tinggal. Aha.
Hah. Serangan biarawati ini terlalu kejam. Urusan Han kami. Apa urusanmu orang Mongol? Betul. Urusan Han tentu tanggung jawab kami. Kakak, tolong lindungi mundurku. Adik, hari ini aku tak bawa senjata. Boleh? Pinjam punyamu. Kau siapa? Hahaha. Nona cantik, lupa padaku? Aku bahkan pernah memelukmu. Yang Guo. Hei. Kau. Hahaha. Dasar bodoh. Murid ini memberi salam pada Guru Li. Di mana tuanmu? Oh, kau tanya tentang bibi aku? Bibiku. Di sini. Hei, hehehe. Bibiku dekat sini. Dia akan segera datang. Kalau begitu, kau ngapain di sini? Di mana bebeku? Aku harap bisa memohon padamu, Tuan Li, lepaskan adik seperguruanku. Hahaha, kau sudah berbuat mesum dan tidak hormat. Melakukan hal memalukan dengan gurumu sendiri. Masih mau ikut campur urusan kami. Limo Chou, aku peringatkan, jangan asal bicara. Kau. Berani berbuat tapi takut menyeku? Sekte makam kuno kami melahirkan pasangan kekasih anjing sepertimu. Sungguh memalukan sekte kami. Omong kosong. Adik seperguruanku pernah bersumpah. Kecuali ada pria yang rela mati untuknya, dia takkan pernah keluar dari makam kuno seumur hidup. TAPA. Sekarang dia mau turun gunung untukmu. Bisakah kau jamin kalian berdua tak melakukan hal yang tak pantas? Limo, kau terus-terusan mencemarkan nama baik bibiku. Hari ini aku harus memukulmu. Wah. Aduh, ilmu bela diri. Guru Sekte Kwanzhen. Benar-benar tajam pandangannya. Yang mana dari 7 guru Kwanzhen itu gurumu? Bukan siapa-siapa. Gurumu bukan Wang Chongyang, kan? Kakak Senior, tolong lepaskan aku. Demi kita sesama Miri. Wu Shuang, bukan aku tak mau kau pergi. Aku sendiri yang mau pergi. Kau tak tahu guru kita seperti apa orangnya. Mana mungkin dia melepaskan kita berdua. Kakak senior, aku mohon. Aduh. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Non, ada yang ingin kau katakan? Kita bicara. Setelah urus si iblis perempuan itu. AO. Kami bantu kau. Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Limo Chou, mulai hari ini, aku tak akan memanggilmu paman guru lagi. Kamu sudah jadi pria adik perempuanku. Jadi aku bukan paman gurumu. Tunggu sebentar. Aku akan bunuhmu.
Dasar bodoh, kamu baik-baik saja. Hei, aku baik-baik saja. Selalu ada bakat baru bermunculan. Aku tag kenal. Banyak aku, Limocou. Akan bertemu begitu banyak junior berkemampuan luar biasa hari ini. Hei, Limocou. Kamu takut? Aku tidak takut padamu. Suasana hatiku bagus hari ini. Dan tidak ingin berburu membunuh. Ayah, Selama kamu bisa menyerahkan pengkhianat itu, aku bisa membiarkan kalian hidup. semuanya, kalian pergi dulu. Aku akan urusi iblis perempuan ini. Bagaimana bisa? Bodoh, kita harus berbagi keberuntungan. Berbagi suka dan duka itu. Benar? Kita akan pergi bersama, dan kita akan bertarung bersama. Benar, Tuan Meriang. Aku percaya dengan kekuatan 6 orang kita. Pasti bisa menghadapi iblis perempuan ini. Berani sekali. Kamu bicara omong kosong. Baiklah. Maka biarkan aku, Limocou, antar kalian setan kecil ke surga barat hari ini. Limocou, kami sudah lama mencarimu. Dulu di desa keluarga Lu, kamu membunuh ibuku. Jadi kalian berdua benda tak berguna. Hari ini kami akan membunuhmu untuk membalas ibuku. Takakan semua ITU. Bagi kalian berdua. Limocou, nada bicaramu terlalu sombong. Kita bertemu lagi. Gadis ini ada di sini. Mungkinkah Kuo Jing dan Huang Rong ada di dekat sini? Baiklah. Hari ini aku lakukan demi Tuan Kuo dan istrinya. Aku biarkan kalian hidup. Tapi yang hijau, bukit-bukit masih ada. Ayo jernih mengalir terus. Aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Li Bocheng, jangan pergi. Yang Guo, kamu di sini ngapain? Bukannya kamu mau belajar ilmu silat? Iya, si bodoh itu. Siapa dia? Kenapa dia tidak sopan? Banyak tanya-tanya. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu bilang dia bodoh? Nanti aku kasih tahu. Semua ini. Si iblis perempuan mungkin masih di sini. Hah, Kalian berdua benar-benar tidak berguna. Cuma biarin dia kabur begitu saja. Jangan bilang siapa-siapa di luar kalau kamu murid ayahku. Haha, Yang Guo, kamu yang paling pintar. Kamu tahu si iblis perempuan bisa pakai senjata tersembunyi. Kalau tidak, Dawu dan Xiao Wu udah lama mati. hei, kemana perginya cewek itu? Barusan, setelah Limocou pergi, cewek itu pergi tanpa bilang apa-apa. Aku mau panggil, tapi sudah terlambat. Oh ya, bodoh, siapa tadi cewek itu? Aku kayak Kino. Tapi nggak tahu. Hei Yang Guo, bisa nggak? Kita berhenti ngobrol di sini? Kita sudah lama nggak ketemu, mending kita minum sambil ngobrol. Oke. Yeluki. Ilu Xiaomei. Untuk kalian berdua datang bantu aku. Kita sebenarnya ketemu saja. Gimana kalau kita naik ke atas buat minum? Kami nggak nolak. Minum. Yang Guo, bukannya kamu kecuali belajar ilmu silent? Gimana sih hidup di Guanzhen? Apa kayak jadi pendeta tahu, harus ikut aturan ketat? Hidup di Guanzhen. Pasti lebih baik daripada. Tentu saja, enggak. Senak di Pulau Persik. Lihat betapa kerasnya kamu. Makanan dari sekte Guanzhen pasti tidak enak. Makan lebih banyak. Oh, kakak Yang. Aku dengar sekte Guanzhen adalah cabang sah dari Xuanmen. Aku ingin tahu kapan aku punya kesempatan untuk belajar darimu. Ya, kami harus belajar darimu dengan baik. Berbicara. Tentang ilmu bela diri sekte Guanzhen. Pasti lebih baik dengan pamanku dan bibiku. Kalian dua saudara seperguruan. Maafkan ketidaktahuanku. Oh Taidak. Aku sudah lihat ilmu bela diri dari Pulau Persik tidak istimewa. Mereka Taidak bisa tahan satu gerakan pun dari Limocou. Apa maksudmu? Kamu meremehkan ilmu bela diri Pulau Persik? Sebenarnya, Bukan begitu cara mengatakannya. Kalaukan perempuan itu tidak terhalangi oleh reputasi Kuo Jing, pahlawan Pulau Persik, dia tidak akan pergi secepat itu. kakak Ilu yang sangat berpengetahuan. Taidak seperti beberapa orang bodoh yang lemah dan begitu. Bodoh. Siapa yang kamu sebut lengkap? Nona? Lupakan, jangan berdebat dengannya. Yang Guo, di mana kamu bertemu semua orang rendahan ini? Hehe, aku, Yang Kuo. Berasal dari latar belakang rendah. Teman-temanku semua orang yang belak-belakan. Gimana mereka bandingkanmu, anak Kuo? Ya, berasal dari keluarga terhormat. Dan dikelilingi penjilat. Yang Kuo, siapa yang kamu sebut penjilat? Karena kita di sini secara kebetulan. Jangan kita rusak keharmonisan kita karena hal-hal sepele. Ya, aku pikir kita harus minum saja. Permisi. Yang Kuo, aku harus pergi. Hei Yang Guo, kamu mau kemana? Aku terbiasa dengan kehidupan kelas bawah. Ikan besar dan daging bukan untukku. Aku takut akan diare. Gadis bodoh, tunggu sebentar. Aku bahkan tidak punya nafsu makan. Untuk sapi dan babi ini. Wah, istriku. Kamu benar-benar sudah susah. Bodoh, kamu juga sudah susah. Ayo pergi.
Tuan. Kamu cuma... Mau pergi begitu saja? Fume. Kayaknya mereka gak ngasih muka sama kamu. Picho, Fume. Mereka kasar banget. Mulai sekarang, kita gak usah peduli mereka. Kalian berdua ya? Sir, mereka lagi ngomong sama aku. Kenapa kalian lah? Hey, Fume. Kakfu, Kakfu. Si bodoh, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Aku baik-baik aja. Duduk dulu. Oke, jangan marah. Sayang. Kuofu, dia itu. Dari kecil udah dimanja. Jadi dia, gak pernah mikirin perasaan orang lain kalau ngomong. Jangan dipikirin. Ngapain aku pikirin? Oke. Dia bilang aku gak bakal ngomong apa-apa ke dia. Aku Castle Butte Camel. Lihat, dua kakak beradikku itu. Jelas-jelas sengaja nargetin kamu. Ngomong yang gak jelas. Aku gak bakal pikirin. Si bodoh, kamu baik banget. Hehehe. Kak Yang. Ada waktu buat ngobrol bentar. Kayaknya aku harus keluar dulu. Oh iya, si bodoh. Jangan lama-lama sama orang-orang membosankan itu. Ya? Hehehe. Hey. Minggir dulu. Hihi. Kalian gak mau mukulin aku, kan? Hei, Kak Yang. Jangan salah paham. Meski kita pernah bertengkar di Pulau Persik, itu sudah lewat. Aku yakin, kamu gak akan menyimpan dendam soal kecil begitu kan? Kak Yang. Gimana latihan kungfunya di sekte Quanzhen belakangan ini? Aku, yang kuat. Jadi dimanapun sama saja. Dari nada bicaramu. Sepertinya para Taois di sekte Quanzhen nggak memperlakukanmu dengan baik. Hah, aku cuma nggak ngerti. Kenapa ayah dan nyonya mengirim Kak Yang ke sekte Quanzhen? Bukan karena Kak Yang susah hidup di luar. Aku bisa minta Shifu dan nyonya mengizinkanmu kembali ke Pulau Persik. Iya, kalian berdua benar-benar peduli. Adekku, terima kasih. Tentu saja. Seperti kata pepatah, pohon besar memberi naknan baik. Dengan status Shifu dan nyonya di dunia persilatan, aku yakin gak ada yang berani menghina mereka. Dan begitu kamu kembali, orang luar akan memandangmu berbeda. Bagus sekali. Kak Yang, banyak orang di dunia persilatan yang mau memanfaatkan reputasi Shifu dan nyonya. Aku bilang Kak Yang, kamu nggak akan sia-siakan kesempatan emas ini, kan? Oh. Aku pasti bukan orang yang menjilat. Penguasa. Aku sama sekali gak akan pergi ke Pulau Persik. Meski itu pendapatmu, Kakak Fu melakukan ini karena baik hati. Bagaimana kalau dia bersikeras menyuruhmu pulang? Kakak Fu mau aku pulang? Aku rindu dia. Aku mau pulang. Aku sama sekali gak akan pulang. Siapapun yang coba membujukku. Kalau begitu, itu bagus. Kak Yang sudah larut. Kakak, aku nggak ganggu lagi. Dah. Silakan pergi. Sampai jumpa. Jangan antar aku. Hei. Keduanya meremehkanku. Yang Go, bodoh, bangun. Matahari sudah menyinari pantatmu. Bodoh. Aku masuk. Hehehe, bodoh. Hei. Lima racun. Bodoh. Apa yang kalian berdua katakan pada Shadan tadi malam? Bodoh. Apapun hubunganmu dengan Shadan, bukan urusanmu. Aku bicara pada kalian berdua. Apa yang kalian berdua katakan pada Shadan? Tadi malam, sampai dia pergi, Yang Kuo sudah pergi. Kalian senang sekarang? Dia baik-baik saja tadi malam, dan dua saudara baikmu, aku tahu apa yang kukatakan padanya. Sampai dia pergi marah. Tahu, Xiao, apa yang kalian berdua katakan pada Yang Kuo tadi malam? Kami hanya ingin membujuknya kembali ke Pulau Persik. Berharap berbaikan dengannya. Benarkah? Ya. Kami bahkan bilang akan memohon pada Tuan dan Nyonya agar dia bisa kembali ke Pulau Persik. Sungguh, Fume. Kau tidak percaya aku? Kami berdua bisa bersumpah pada langit. Kami bersumpah dengan sungguh-sungguh. Jangan berakting di depanku. Kalian sangat membencinya. Kau pikir si bodoh ini akan sebaik itu? Kukatakan padamu, jika ada yang terjadi pada si bodoh ini,
Kalian semua mati. Hah? Siapa kau untuk memerintahku? Bagaimana dia bisa pergi tanpa pamit? Hei, Fu Mei. Sebenarnya kau tidak perlu marah. Yang Kuo memang selalu aneh. Kau tahu? Aciu, ya Fu Mei. Kalau Tuan tahu yang Kuo kembali, jangan kira ayah pergi lagi. Aku takut Tuan dan Nyonya akan menyalahkan kami. Kalian berdua dengarkan baik-baik. Jika kalian melihat ayahku, jangan bilang padanya bahwa kita melihat yang Kuo. Mengerti? Tentu saja tidak. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan. Benar-benar. Lobak piri besar. Pernah lihat pria tinggi? Kurus, berwajah bodoh? Tidak, tidak. Bodoh, kemana kamu pergi? Oh. Astaga, apa kamu mau mengacaukan sinar matahariku? Apa kamu mau membekukanku sampai mati? Aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa. Aku masih bisa terbang bersamamu, Bibi. Lihat. Bibi, kamu tidak bisa menangkap Kuar lagi. Jika kita akan mati, kita mati bersama. Kuar sangat senang. Bisa mati di hari, bulan, dan tahun yang sama dengan Bibi. Dia hanya pernah mencintaiku. Dia lebih baik mati daripada meninggalkanku. Benar, aku tidak akan pernah meninggalkan bibiku. Gaun ini adalah gaun pertama yang Bibi berikan kepada Kuar. Yang Kuo, kamu harus memakai ini selamanya. Kamu, Bibi, kamu harus selalu berada di sisiku. Terima kasih, Yang Kuo. Aku sudah tinggal di makam kuno sejak kecil. Dan tidak tahu bagaimana bergaul dengan orang lain. Denganmu. Hatiku hanya memilikimu. Apa kamu tidak pernah menganggapku sebagai istrimu? Istri? Hahaha. Kamu serius? Aku tidak pernah memikirkanmu. Yang Kuo. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Bibi, Bibi, Bibi. Bibi, di mana kamu? Apa kamu tahu betapa aku merindukanmu? Hei, teriakanmu. Mengganggu istirahatku. Hei, siapa kamu? Kamu ngapain di sini? Saat badai salju begini? Pertanyaan bagus. Aku ngapain di sini saat badai salju? Apa yang kulakukan? Hahaha, APA. Yang kamu tertawakan? Siapa namamu? Siapa namaku? Aku benar-benar tak berguna di dunia ini. Lebih baik aku mati saja. Dasar brengsek. Aku hidup puluhan tahun masih belum puas. Kamu masih muda sudah nangis-nangis pengin mati. Ayahku dibunuh. Ibuku meninggal jauh dari rumah. Dan sekarang bibiku yang paling dekat meninggalkanku. Kamu pikir aku tak berguna di dunia ini? Kamu tampan sekali, aku. Tak menyangka kamu sebodoh ini. Sebengis ini. Sembrono dengan dirimu sendiri.
Kalau aku jadi kamu, aku juga bakal pergi. Nggak cuma pergi. Aku bakal pergi jauh-jauh. Dan nggak pernah ketemu lagi. Hei, denger ya. Kamu membawa darah. Kamu nggak mikir buat balas dendam. Padahal orang terdekatmu sudah pergi, dan kamu malah meratapi nasib sendiri pengin mati? Kamu sangat merindukannya. Sangat mengkhawatirkannya. Apa dia tahu? Aku masih harus balas dendam untuk darah orang tuaku. Masih harus cari bibiku. Terima kasih. Hehehe, anak muda. Hahaha, betul. Hehehe, mau minum. Hahaha. Barusan aku dengar suaramu. Sepertinya kamu punya tenaga dalam. Siapa gurumu? Hei, bibiku secara nama guruku, tapi dia gak ngajarin satu jurus pun. Di Sulawesi itu menyenangkan. Buat disebutin. Oh, yang Feng itu ayah baptisku. Bukan guruku. Ilmu silatku diajarin bibiku. Tapi dia bilang dia mau jadi istri saya. Kalau aku bilang dia adalah tuanku, dia pasti akan marah. Wang Chongyang dan leluhur telah mewariskan kitab suci selama 10 generasi. Bagaimana bisa mereka jadi guruku? Hei, aku punya banyak guru. Tapi tidak satu pun dari mereka yang bisa jawab satu pertanyaan. Kamu bahkan tidak bisa jawab satu pertanyaan. Kamu memang benar-benar tidak berguna. Aku tidak punya guru. Tidak ada guru. Hahaha, oke. Kamu tidak mau ceritakan ke aku. Aku tidak akan paksa kamu. Pokoknya kamu dan wanita itu bukan pihak yang sama. Itu bagus. Wanita apa? Hei, siapa kamu? Jangan bertanya terlalu banyak. Hei, anak muda, apa kamu lapar? Aku akan ajak kamu makan makanan ternak di dunia. Apakah kamu berani datang? Ayo, senior. Tunggu aku. Hahaha, kejar aku dulu. Hahaha. Senior. Hihihi, anak muda, apa kamu takut? Kamu tidak takut? Apa yang harus aku takuti? Jangan khawatir, aku pasti lebih cepat dari kamu. HMPH, apa yang kamu lakukan? SHH. Hahaha, hey. Kita sudah sampai. Kita punya makanan enak untuk dimakan. Oh, hei. Ada ayam jantan besar di sini. Ah, kamu yang menguburnya. Gone. Hei, kenapa ayam jantan ini penuh dengan kelabang? I am Dan Kelabang adalah musuh alami. Kemarin aku mengubur seekor ayam. Dan benar saja, hehe. Aku memensing Kelabang keluar dari segala era. Hahaha, apa maksudmu dengan ini? Apa rasanya ayam jantan akan lebih enak? Setelah digigit kelabang. Kapan aku bilang padamu aku mau makan ayam? HMPH, kamu tidak mau biarkan aku makan kelabang, kan?